Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak jamaah cahaya hati kitab Al-Hikam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, mempergilirkan siang dan malam, ciptakan langit dan bumi, semuanya sebagai tanda-tanda kebesarannya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita akan mengkaji hikmah yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni tafakkur, seni menemukan Tuhan di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita. Hikmah ini berangkat dari pandangan ulama-ulama, pandangan juga ahli tasawuf dalam kitab Al-Hikam, bahwa berpikir itu adalah perjalanan hati menuju Allah. Hari ini lebih-lebih sangat dipentingkan, di mana dunia ini terlalu ramai. Orang tidak bisa nyaris dilepaskan dari gawai, dari HP. Bangun tidur yang dilihat notifikasi. Ketika tidur pun bersama ponsel. Berjalan kadang-kadang diiringi dengan berbagai informasi. Makan pun sambil melihat media sosial. Jadi ada sesuatu yang hilang zaman ini, yakni orang mencoba untuk merenung, bertafakkur. Apa sih yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ini? Beliau menyatakan al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Tafakkur atau berfikir itu petualangan atau perjalanan hati di tengah medan ciptaan-ciptaan Allah. Allah menciptakan, sesungguhnya tidak ada lain untuk ditafakkur. Kenapa harus tafakkur? Iqra bismi rabbik. Baca, lalu kemudian nanti ingat. Allah ini punya dua ayat. Yang pertama ayat yang dibaca, yakni Al-Quran. Yang kedua ayat yang dilihat, yakni alam semesta ini. Tapi banyak orang yang melihat tidak memperhatikan, banyak orang yang mendengar tapi tidak mengambil pelajaran, banyak orang yang mengetahui tapi tidak menyadari. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, afala tatafakkaru, apakah kalian semua tidak berfikir? Afala tadabbarun, apakah kalian semua tidak merenung secara mendalam? Artinya tafakkur ini adalah perintah Allah yang menjadikan orang nanti bisa menemukan Allah di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini. Perjalanan hati, petualangan hati di medan-medan ciptaan makhluk Allah.
Apa saja yang ditafakuri itu? Yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi sehingga terjadi silih berganti malam dan siang ini, la ayatin liulil albab. Ini adalah ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, bagi ulul albab. Karena Allah menjadikan alam dan Al-Quran itu dua-duanya ayat agar sampai pada yang memberi tanda, agar sampai pada yang menandainya. Ini tanda yang menunjukkan penciptanya, pembuatnya. Meja ini juga tanda. Nanti kuliah ada ilmu tanda, disebut semiotik gitu. Jadi bagaimana dari tanda-tanda itu bisa menemukan makna. Ada denotasi, ada konotasi, ada mitos. Ini dikaji dalam semiotik. Jadi yang pertama kajiannya tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, ini tafakkur tentang berbagai nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya yang tiada terhingga. Bagaimana nikmat-nikmat Allah itu dihamparkan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak pernah akan bisa menghitungnya. Sehingga dengan orang berfikir tentang nikmat yang tidak mungkin akan lepas daripada sang pemberi nikmat. Uang tidak pernah datang kecuali ada yang bawa, dan yang bawa ini dari mana rizkinya terus. Seperti yang pernah saya ungkap. Ada ayat Al-Quran memerintahkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ketika engkau memerintahkan keluarga itu untuk sholat. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kata Allah, kami tidak minta rizki kepadamu karena kamilah yang memberikan rizki. Allah jelaskan dan Allah tegaskan bahwa Allah yang memberikan rizki, sehingga ketika ada nikmat orang tidak lepas daripada sang pemberi ini. Ini bentuk kasih sayang Allah. Ini bentuk fadl, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kerajaan yang luar biasa, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadl, karunia Tuhan. Dia bluani askur am akfur, untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan ingkar. Jadi tafakkur terhadap nikmat. Yang ketiga, tafakkur terhadap diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak perhatikan itu? Basirah mata hati, pikiran, lalu masuk ke hati. Karena tafakkur, berfikir ini bukan hanya menggunakan akal, tapi ini adalah menembus ke hati. Sehingga berfikir itu adalah sairul qalbi, petualangan, perjalanan hati. Fi mayadinil aghyar, di tengah medan ciptaan-ciptaan Allah.
Bagaimana kita memperhatikan diri kita? Cek oleh kita. Bagaimana jantung kita berdetak. Paru-paru terus memompa. Darah terus mengalir tanpa menyadari siapa yang mengendalikan itu. Tafakur terhadap diri 10 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, saya masih anak-anak. Baru kemarin saya dewasa, sekarang sudah tua. Sebentar lagi akan menghilang. Sehingga orang tidak mau kemudian untuk sombong, untuk dendam. Karena dia akan meninggalkan bekas-bekas yang jelek dan kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tafakur terhadap diri menjadikan kita merasa lemah. Merasa kita itu kecil, dan inilah makna Allahu Akbar. Karena banyak orang yang membaca, mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak sembari menyadari bahwa dirinya kecil. Beda membesarkan Allah sambil mengecilkan diri, itu punya makna dengan orang yang hanya membesarkan Allah tapi tidak menyadari kecilnya. Orang mengakui kehebatan orang lain tapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah kurang daripada orang lain. Maka tetap saja itu tidak akan membawa perubahan. Allahu Akbar maksudnya adalah Allah Maha Besar sekaligus kita hina. Dan ditunjukkan bahwa kita yang asli adalah pada saat sujud. Sehingga sujud itulah waktu yang terdekat antara hamba dengan Tuhan. Karena engkau menampakkan sifat-sifat hamba. Dan engkau bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Ini Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang belakang ngomong, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqo wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqo. Bergantunglah dengan sifat-sifat ketuhanan Allah dan tampakkan, wujudkan, realisasikan sifat kehambaanmu. Kita ini lemah, Allah qadir. Kita ini tak berdaya, Allah qawi. Kita ini jahil, bodoh, Allah alim. Kita ini fakir, Allah ghani. Ini arti merenungkan diri dengan tafakkur. Karena seorang alim yang tidak menyadari akan sifat aslinya sebenarnya adalah bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tahu apa-apa karena diberitahu oleh Allah tentang apa-apa itu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Malaikat menyatakan, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa kecuali ma'allamtana, ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Artinya kita bisa tahu karena pengajaran Allah. Lewat perintah Allah, Iqra, baca. Allah siapkan semuanya. Panca indera kita ada, akal, ada hati kita. Sehingga seluruh fakultas, seluruh kuah yang dianugerahkan oleh Allah itu digunakan secara sinergis. Sehingga orang tidak hanya melihat, tidak hanya berpikir, atau tidak hanya lewat hati, tapi tiga-tiganya digunakan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang menjadikan pendengaran, penglihatan, pendengaran, afidah, fuad, hati, tapi sedikit sekali. Kalian itu bersyukur, wahai
manusia. Jadi tafakur terhadap diri, kita merasa, ya Allah, hina. Terlalu mudah Engkau cabut ilmu itu dari kami. Na'udzubillahi min dzalik, orang pintar kepleset. Lalu maaf terbentur kepalanya, detik itu juga hilang ilmunya semuanya. Ini kesadaran kita. Jadi kita itu memakai pakaian hamba dan bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah. Ini logis, karena itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya, beliau menafsirkan tentang hadis wasta'in billah wala ta'jaz. Rasul pernah bersabda, wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah, wala ta'jaz, dan kamu jangan merasa tidak berdaya. Kenapa bukan wala ta'jaz dulu, tidak berdaya dulu, baru kemudian kamu minta tolong? Maknanya, minta tolong, lalu ketika kita menyadari bahwa kita lemah tak berdaya, lalu jadi kuat, maka kita mengingat sesungguhnya kita kuat ini adalah kuwah billah. Ghani, kaya kita itu billah, gina billah, alim billah, kita tahu itu dengan pertolongan Allah, bukan dengan dirinya sendiri. Ini tafakur terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, kita tafakur terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Betapa dengan perintah Allah, Allah siapkan balasannya baik di dunia maupun kemudian di akhirat masubah. Betapa dengan larangannya seseorang itu menjadi dimurkai, sukhtullah, kemurkaan Allah akan menemuinya. Maka dia kemudian lihat betapa ini contoh-contoh ada orang yang taat, ya Allah hidup, Allah jaga, ada orang maksiat. Semua ditafakuri, bukan hanya melihat. Maka menjadikan dia kemudian dekat dengan Allah. Ini makna tafakur. Petualangan hati kita dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menemukan Tuhan dimanapun. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, maka engkau sesungguhnya tawajjuh sedang menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Tafakur yang selanjutnya yakni tentang kematian. Sesungguhnya siapapun yang banyak mengingat kematian, dia akan mengingat penghancur kenikmatan. Bukan ingin menjadikan orang pesimis, tapi menjadikan orang optimis sehingga setiap tarikan dan hembusan nafasnya itu punya makna. Karena dia tahu bahwa dia akan mati. Jadi jangan sampai cerita mati lalu di masjid aja. Kenapa? Dengar pengajian tentang kematian, ngeringkuk aja di masjid, dikir keluarganya ditinggalkan, dikira ibadah itu hanya di masjid, mencari nafkah fisabilillah, ketika niatnya karena Allah. Pernah ada seorang lewat di tengah majelisnya Rasul. Ini diungkap dalam syarah hikam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, doktor, ulama Syria yang dia wafat syahid pada saat ngaji ada bom. Beliau ngutip hadis bahwa ketika Rasul bersama para sahabat sedang ngaji, kajian subuh lah, pengajian subuh. Lalu ada orang lewat tidak ikut pengajian.
Nah, di antara sahabat ini ngomong kitanya, kenapa sih nggak ikut pengajian? Itu malah jalan. Apa kata Rasul? Kalau dia berjalan itu demi orang tuanya yang sudah sepuh mencari nafkah, atau demi anaknya, maka itu fisabilillah. Itu di dalam hadisnya yang dikutip oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Artinya, dengan tadi mengingat kematian, kita mendengar di sini innalillah, di sini innalillah, tapi tidak mengambil pelajaran. Seolah-olah kita ini akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi kayak Khairil Anwar itu ya, kita tidak tahu ya, kematian sesungguhnya sedang mencari-cari kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyad. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menemuimu meskipun kamu itu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Ada orang biar malaikat maut tidak masuk, tinggiin rumahnya kokoh, benteng. Dijaga. Ada orang sakit dijaga oleh para dokter. Alhamdulillah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal, waktu yang telah ditentukan, ajal itu. Apa namanya? Kalau ajal dalam kita ini, kontrak kita hidup di dunia itu disebut ajal. Oh, kontraknya sudah habis. Itu tidak bisa ditangguhkan atau didahulukan. Ada orang yang punya dokter 12, tapi waktunya meninggal. Ya maksud saya, ya kan ini dokter spesialis ini, spesialis ini. Tapi waktunya wafat. Dimanapun kamu berada. Kenapa? Karena kematian itu bukan kita yang menemui kematian, tapi kematian yang menemui kita. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, duhai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka kematian itu akan mendatangi. Akan menemuimu. Itu jangan heran, orang sakitnya lama tapi tidak mati. Karena memang manusia bukan menemui kematian, tapi kematian yang menemui manusia. Ada orang seger buger, masih ketemu. Malam Minggu masih rapat, malam Senin wafat. Ada tetangga komplek, kaget saya. 2 Jumat yang lalu masih seger buger, itu lebih dekat. Malam Minggu rapat, malam Senin wafat. Artinya tidak tahu dengan kematian. Sehingga ketika kita tafakkur terhadap kematian, maka menjadikan kita semangat. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada nafas yang kita hembuskan, kecuali zikrullah. Kecuali ingat Allah, amal ibadah maksud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kematian, lalu nanti ketika orang wafat itu berada di alam barzakh. Waiting room, ini ruang tunggu. Karena alam kubur itu alam antara dunia dengan alam akhirat. Kapan mulai alam akhirat? Yaumul Ba's. Pada saat orang dibangkitkan. Maka mulailah alam akhirat. Begitu panjangnya perjalanan. Ya Allah. Lalu mana semua yang kami dapatkan itu waktu di dunia itu? Keluarga, kendaraan, mengiring jenazah sampai sekian mobil.
Tapi ternyata balik lagi yang lainnya. Lalu yang menemani apa? Dalam kesendirian kita itu, siapakah teman yang setia kita? Kenapa tidak kita kumpulkan teman setia yang mendampingi kita, yang menjadikan bantal pembaringan kita, menjadikan hambal permadani kita di alam kubur itu, yakni amal-amal soleh yang kita lakukan karena Allah. Ini ketika orang mengalami kegelapan, semua pada kembali keluarganya, dia sendirian. Jangan sampai ada anekdot ya, jadi mentang-mentang diziarahi terus, jadi malaikat mungkar nakir tidak datang-datang. Ada itu kata, itu belum ditanya sama malaikat mungkar nakirnya, kenapa orang jarah itu tidak berhenti-henti. Saya tidak mau menyebutkan tokohnya siapa, tokoh nasional. Jadi itu tentang kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini model-model atau bentuk apa saja yang mesti kita tafakur. Silahkan ditambahkan tafakur itu kalau sampai belum dirangkum. Sehingga ini semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan-perumpamaan wa tilkal amsal nadribu halinnas la'allahu yatafakkar. Perumpamaan-perumpamaan itu kami berikan untuk manusia mau berfikir tafakkur. Imam Hasan Al-Basri menyatakan tafakkur sa'atan khairun min qiyamil lailah. Ini Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in yang soleh, bahwa tafakkur sesaat itu lebih baik daripada qiyamul lail, salat malam. Di mana sih maknanya? Rentetan daripada tafakkur itu sehingga seperti itu. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk taat. Taat itu tidak mungkin tanpa kita beriman. Iman itu tidak mungkin kalau kemudian kita tidak tafakkur. Ini rentetannya. Sehingga tafakkur sesaat itu lebih baik daripada sholat malam. Tapi ada orang yang tafakkur sesaat, dia kemudian berkibar. Awalam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, dalam surat Al-Hadid. Fudail bin Iyad ketika mau merampok, bahkan ada yang menyatakan ketika mau berbuat mesum dengan perempuannya malam hari, lalu kedengaran ayat awalam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi orang yang beriman itu hatinya tunduk untuk mengingat Allah? Langsung saat itu. Ada yang bilang pingsan, ada yang bilang langsung jawab saat ini ya Allah. Dia sadar, dan setelah sadar itu terus belajar berkibar, beliau menjadi ulama besar dan menjadi waliullah. Fudail bin Iyad. Sama ya dengan Ibrahim bin Adham, dengan Malik bin Dinar, itu lewat-lewat sok kayak begitu itu. Ada sesuatu yang menjadikan kaget kita. Insya Allah dengan tafakkur yang seperti ini, maka kita bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Orang yang sudah tafakkur insya Allah
Kalau melihat kegagalan, oh ini tanda pendewasaan terhadap iman kami. Karena tidak mungkin iman itu akan tumbuh dan tambah tanpa kemudian ada ujiannya. Dan ujian itu adalah di dunia. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyaqulu amanna, dia ngomong beriman sementara ditinggalkan untuk tidak mendapatkan ujian. Jadi ujian itu pasti. Sehingga dia diuji, orang yang tafakkur, oh ini. Jadi jangan merasa ketika diuji itu, orang yang tidak tafakkur seolah-olah adalah menghinakan diri. Tidak. Tapi orang yang tafakkur diuji itu tidak seberapanya. Kami. Semakin diuji, semakin naik derajatnya. Kenapa? Karena manusia yang paling banyak ujiannya adalah para rasul dan para nabi. Di antara rasul itu adalah ulul azmi. Itu ujian cobaannya luar biasa. Ini mengingatkan Tahadus bin Ni'am ketika saya diuji di Nuansa Majasem tahun 99. Subhanallah ya, pada saat itu Allah kasih. Artinya saya nggak mau lari dari Nuansa Majasem. Saat itu hati saya mengingat Rasul, belum seberapanya Rasul. Masa saya lari dari perjuangan. Sehingga saya bisa bertahan meskipun ngontrak waktu itu di jalan Pekalongan saya. Ada ancaman. Saya tidak mau saat itu. Dikuatkan oleh Allah, padahal mudah sekali. Kami cukup ngirim surat bahwa ini ada ancaman, ada saksinya, maka kami bisa pindah. Kalau pindah nggak ketemu dengan majelis ini, alhamdulillah ya. Jadi syariat bertahan tahun 9 bulan Agustus di usia saya 33 tahun. Itu ujian luar biasa ya. Rumah dilempari, padahal bukan rumah sendiri, tapi ini kontrakan orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tafakur terhadap ciptaan yang menjadikan kita jadi ingat Allah. Dimanapun kita bertemu dengan hiruk pikuk kehidupan, berbagai macam peristiwa dan kejadian, ini mengingatkan kita pada Allah. Orang melihat musibah, kalau ini keluh kesah, tapi orang yang bertafakur syariatnya, dia memunculkan, oh iya, tanda Allah sayang. Karena di dalam hadis, apabila Allah mencintai seseorang, maka orang itu akan dicoba, akan diberi ujian. Karena itu kalau kata ulama, kalau hidup kita ini lurus saja, selama sebulan nggak ada ujian, itu perlu minta sama Allah. Nanya, ya Allah, jangan sampai saya tidak diuji. Ini adalah istidraj, lanjuran dari Allah. Bukan nikmat, tapi dibalik itu adalah nikmah, bencana. Ulama sampai ngomong begitu. Jadi kalau datar aja nggak ada ujian, sukses aja nggak ada gagal, itu mereka takut. Kalau kita kan pengennya terus sukses terus ya, Pak Epi jadi nggak mau gagal gitu. Itu ngeri gitu ya. Jadi menemukan Allahnya di situ ya, tafakur pada ciptaan-ciptaan Allah menjadikan kita menemukan Allah. Dan inilah yang harus alzamahal abdu, di mana ini harus terus dilazimkan, didawamkan oleh seorang hamba. Yuk ambil waktu. Uzlah sendiri tapi disertai tafakur.
Oh iya, Sayyidina Atila dalam hikmah yang agak bawah sekali menyatakan mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu bihamidana fikratin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati kecuali adalah uzlah yang disertai tafakkur. Uzlah itu menyendiri, tapi menyendirinya harus di dalam medan tafakkur. Karena kalau menyendiri tanpa tafakkur itu ngelamun. Tafakkur, misalnya orang biasa datang ke masjid jam 4, ini jam setengah 4 sendirian. Tafakkur. Itu uzlah menyendiri disertai tafakkur. Jadi nggak usah nyari goa ya, karena Rasulullah SAW goanya sudah datang, goa Hirohnya. Jadi sebelum kenabian memang Rasul di goa Hiro. Tapi ketika wahyu turun yang pertama, tanda kenabian kerasulan, maka gua Hiro itu sendiri yang datang. Maksudnya simbolis itu. Jadi bahwa Rasul sholat malam, merasakan ketenangannya, tafakkurnya, perenungannya, tahanusnya, seperti berada di gua Hiro. Jamaah yang dirahmati Allah, malam Jumat ini adalah malam Jumat yang pertama di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari kita hijrah dari yang tidak diridhai menuju apa-apa yang diridhai oleh Allah. Karena itulah hakikat orang yang hijrah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat masa lalu 1447, lalu kita mengisi mulai awal, setar awal kita hijrah. Lewat apa? Lewat tafakkur tadi, sebagai bensinnya, apa nama yang akan menggerakkan kita, insya Allah. Nah, bisa juga tafakkur ke anak-anak, tafakkur ke ibunya, dengan cerita-cerita yang ada, kita juga bisa kemudian jadi ingat ya. Jadi ingat bagaimana orang soleh akhir hidupnya, bagaimana orang yang durhaka akhir hidupnya itu. Tapi ada seorang yang menceritakan bahwa ketika mau meninggal, kalau orang soleh ya Allah, dipanggil satu-satu. Mah, sini mah, ibu sini. Anak-anakku semua, kayaknya bapak ini sebentar lagi. Sebentar lagi bapak ini. Pada nangis, nggak usah nangis. Jaga ibumu, jaga mamahmu baik-baik. Jangan lupakan sholat. Kalau ada rizki, sedekah. Nyumbang masjid, lagi renovasi. Berarti yang mau meninggal orang nuansa ini. Jadi orang soleh kayak begitu. Kemudian tangannya tidak terasa sedekah. Tapi kalau orang yang durhaka sama Allah, keluarganya nyebut-nyebut la ilaha illallah, dia mau lala, matanya ke atas. Tanda apa? Diputer video kehidupan itu, bahwa dia telah pernah melakukan dosa dan dia belum taubat kepada Allah. Saat itu diputar dan pandangan dia tajam setajam besi, bukan setajam silet. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kata Allah, kami singkap, kasyaf, kami buka tutup-tutup yang menutupimu selama ini. Akhirnya kamu jelas, fabasarukal yauma hadid. Pandanganmu hari itu hadid seperti besi, tajam. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat dosa dia belum taubat, kesalahan sama orang lain dia belum minta maaf,
maka berseliweran datang video kehidupannya. Keluarga mengajak la ilaha illallah, dia tidak kuat, tidak tahan melihat itu, sehingga gedek kepalanya, saking tidak kuatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dapat cerita begitu, kan itu sekali-kali, ini kan ada yang tugas di rumah sakit ya, sekali-kali rihlah kita jamaah pengajian ke ICU. Bukan nyari orang yang mau mati ya, karena memang belum tahu kematian, jadi jalan-jalan ke sana. Coba melihat kira-kira orang yang mau mati itu modelnya kayak apa aja. Ada yang susah sekali, ada yang mudah. Kita menghendaki pada saat kematian itu mudah. Dan kemudahan itu adalah dimulai dari kebiasaan kita sebelum kematian. Karena kematian mengikuti apa kebiasaan sebelum kematian itu. Mudah-mudahan kita mudah, karena malaikat yang mencabut nyawa itu bukan sekedar wan nazi'ati gharqa, tapi wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Lembut, malaikat dielus-elus, insya Allah. Mudah-mudahan jamaah di sini kita semua, siapapun yang bisa mengamalkan tafakkur yang menjadikan kita dekat dengan Allah, nanti pada saat kematian kita dielus-elus oleh malaikat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selanjutnya ini ada Pak Ajur.